2 tahun telah berlalu sejak perang Rusia-Ukraina dimulai. Saat ini, Rusia telah menguasai hampir 1/5 wilayah Ukraina. Dukungan militer dari Amerika dan negara-negara Eropa berupa rudal, sistem artileri, dan sistem pertahanan udara yang canggih, termasuk unit sistem rudal Patriot Amerika, juga diberikan secara signifikan untuk Ukraina. Namun, untuk menyokong peperangan, Ukraina membutuhkan lebih banyak senjata dari luar negeri. Karena itulah, baru-baru ini Kongres Amerika Serikat akhirnya sepakat untuk menyediakan sekitar 65 dolar miliar sebagai dukungan mereka terhadap Ukraina. Apakah perang ini murni terjadi antara Rusia dan Ukraina? Ataukah ada dalang lain di belakangnya? Cari tahu selengkapnya hanya di Bacain Berita Buat Kamu episode 39. Ukraina, panggung perang Rusia dan Amerika. Pada kenyataannya, pemain utama dari perang ini ialah Amerika Serikat dan Rusia, dengan Ukraina dan Eropa secara tidak langsung sebagai panggungnya. Amerika sendiri mendanai perang ini bukan tanpa alasan. Mereka dengan sengaja menjaga api perang agar tetap menyala. Hal ini terkait dengan mulainya Eropa yang diwakili oleh Prancis dalam mengupayakan independensi keamanan mereka dari perlindungan keamanan Amerika melalui NATO. Mereka berargumen bahwa mereka tidak lagi membutuhkan keamanan dan perlindungan Amerika setelah ancaman Uni Soviet terhadap keamanan Eropa menghilang. Perang Rusia-Ukraina pada akhirnya memaksa Eropa melakukan perhitungan ulang dan bersandar kepada NATO lebih kuat dari sebelumnya. Perang ini juga menjadi penyebab dari pembatalan perjanjian Nord Stream dan hilangnya sumber energi penting Eropa yang tidak berada di bawah kendali Amerika. Sedangkan tujuan kedua Amerika ialah untuk memberikan tekanan politik, militer, dan finansial terhadap Rusia. Mereka menjadikan usaha Rusia untuk kembali ke sistem internasional sebagai negara adidaya menjadi hal yang hampir mustahil. Pada Februari lalu, laporan Barat mencatat ada lebih dari 300.000 tentara Rusia tewas dan terluka. Sedangkan tercatat 150.000 menurut laporan Rusia. Kerugian langsung dari perang ini mencapai 211 miliar dolar. Adapun kerugian total terhadap perekonomian Rusia telah melampaui 1,3 triliun dolar. Amerika jelas tengah berusaha melemahkan Rusia agar tetap seperti 2 dekade belakangan. Di sisi lain, Rusia belum sepenuhnya mencapai tujuan perang yang dinyatakan, terutama terkait kemerdekaan Donbas dan selesainya kendali atas kota Avdiivka. Tujuan awal Rusia untuk menjaga Ukraina bergabung dengan NATO juga tampak tidak lagi penting, terlebih pasca bergabungnya Swedia dan Finlandia dengan NATO. Sedangkan Eropa, mereka tertarik untuk mendukung Ukraina dengan cara yang memungkinkan mereka menang dan mengakhiri perang. Eropa ingin perang segera berakhir untuk menghilangkan momok konflik Amerika-Rusia yang sangat mengkhawatirkan. Seluruh peristiwa tadi ialah isu-isu vital dunia internasional yang dikendalikan oleh negara-negara kapitalis. Mereka tidak segan menggunakan cara kejam, seperti halnya perang brutal yang menewaskan ratusan ribu orang yang tidak bersalah demi memperluas pengaruh ataupun meraup keuntungan. Kemanusiaan tidak pernah menjadi tujuan dalam perang. Negara-negara kapitalis ini berada di balik perang yang mereka cetuskan, nyalakan dan mereka pertahankan baik di Ukraina, Palestina, Suriah, dan lain-lain. Kapankah dunia akan terbebas dari ideologi ganas kapitalisme dan tiraninya yang mematikan ini? Padahal Allah telah memerintahkan manusia agar tidak melampaui batas dan mengutus Rasul yang diwahyukan kepadanya kitab agar manusia mampu berbuat adil dan membinasakan kezaliman. Sungguh, kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Terjemah Quran Surah Al-Hadid ayat 25.